saya akan menjelaskan mengenai pengertian konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Nah, proses ini tuh dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada beberapa individu yang bergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok. REBT adalah singkatan dari Rational Emotive Behavior Therapy, yaitu terapi kognitif yang berfokus pada mengubah pikiran negatif atau irasional menjadi pikiran yang lebih rasional untuk menghasilkan perubahan emosional dan perilaku yang lebih positif. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dari REBT, yaitu untuk membantu konseli mencapai perubahan signifikan dalam cara mereka merespon kehidupan dengan lebih rasional, adaptif, dan positif. Melalui proses ini, konseli diharapkan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik REBT yang akan kami gunakan. Yang pertama, kami menggunakan teknik identifikasi pemikiran irasional, yaitu untuk membantu konseli dan memahami pemikiran-pemikiran yang tidak realistis atau tidak masuk akal yang mungkin mereka miliki. Yang kedua, yaitu teknik refuting atau menyangkal pemikiran irasional, yaitu membantu konseli menggantikan pemikiran-pemikiran irasional dengan pemikiran yang lebih rasional, logis, dan sehat. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena kalian sudah hadir semua ya sekarang, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini, yaitu konseling kelompok. Sebelum dimulai konseling kelompok, mari kita mulai membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Isma. Kepada Isma, Ibu persilahkan. Ya, teman-teman, semuanya kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai, Bu. Baik, terima kasih Isma. Langsung saja yang ketujuannya, kita ini di sini akan melakukan konseling kelompok. Apakah ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, konseling kelompok ini adalah bantuan dari seorang konselor atau ibu sebagai fasilitator kepada kalian siswa yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya yang dilakukan secara kelompok. Jadi tujuannya apa tadi teh? Untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, selain tujuan konseling kelompok, ibu juga mau menjelaskan tentang asas-asas ya. Asas di konseling kelompok ini ada beberapa. Yang pertama ada asas kerahasiaan, jadi di mana semua yang telah diobrolin sama kita ini semuanya bersifat rahasia, tidak boleh ada yang bocor keluar. Yang kedua ini ada asas kesukarelaan, jadi kalian menceritakan masalah kalian ini tanpa ada paksaan, tetapi sukarela dari diri kalian sendiri. Terus ada keterbukaan, jadi kalian boleh bebas mengungkapkan masalah tanpa ada yang ditutup-tutupi. Terus yang keempat ada asas kegiatan, jadi acara ini dibimbing untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima ada asas kenormatifan, segala pendapat atau saran yang kalian berikan berdasarkan norma yang berlaku, tidak boleh mengatakan atau mengejek teman-temannya, dan tidak boleh berkata yang tidak harus dikatakan. Sampai di sini setuju? Setuju. Jelas? Jelas. Jelas. Sebelum mulai ke acara, kita ice drinking dulu ya, biar makin konsentrasi. Ice drinkingnya kita menyebutkan nama hewan atau nama buah-buahan sesuai huruf awal yang ibu katakan. Misalkan dari A, dari Isma dulu, dari Silmi dulu misalkan ya. A, gitu ya. Buah. A misalkan buah apel, tapi kalian hitung sampai 3. Ya.
Misalkan Silmi buah dari A, kalian yang hitung. Kalau 1, 2, 3 kalau kehabisan waktu. berarti kalah. Iya, berarti kalah. Mulai ya. Silmi, hewan dari huruf I. Ikan. Indira, kalian hitung ya. Indira, buah dari huruf R. 1, Rebutan. Desi, buah dari huruf P. 1, 2, 3. Pepaya. Isma, buah dari huruf D. 1, 2, 3. Teman-teman, nggak ada buah dodo, nggak ada itu. Ulangi ya Isma. Ada ibu ada 5. Tapi dia dodo. Iya, iya. Hewan dari huruf J. Jeruk. Tidak bagus ibu. Ya, ulangi lagi ya, 1 kali lagi ya. Ya bu. Buah dari huruf L. 1, 2, 3. Bulu saya belum konsentrasi. Oh iya, gimana ya? 1 kali lagi. 1 kali lagi ya. Buah dari huruf A. Teman-teman, karena di sini hanya ibu saja yang baru mengenal kalian, sebaiknya kalian perkenalkan dulu ya, dimulai dari Silmi aja. Baik, perkenalkan nama saya Silmi Zakia dari kelas 11 MIPA. Perkenalkan, nama saya Indira Arisganti dari kelas 11 MIPA. Perkenalkan, nama saya Desili Apriliani dari kelas 11 IPS. Perkenalkan, nama saya Risma, saya dari kelas 11 IPS. Baik, terima kasih Silmi, Indira, Desi, dan Isma atas perkenalannya. Sebelum kita mulai, kita membacakan dulu ikrar konseling kelompok. Kalian ikutin ibu ya, kita berdiri dulu. Dimulai ya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup Bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan data yang saya terima, baik dari diri saya, atau siapapun. Boleh dulu. Baik, teman-teman, apakah sudah tahu tema konseling kita hari ini apa? Tahu tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Ya. Sebelum membahas ketidakpercayaan diri, ibu di sini akan membahas dulu teknik pendekatan yang digunakan menggunakan RIBT, yaitu rasional emotif behavior therapy. Nah, pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis. Tujuannya ini yaitu untuk merubah pola pikir yang irasional menjadi rasional, atau pola pikir yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Dan juga ada teknik yang kedua, yaitu refuting, yaitu menyangkal pemikiran irasional. Jadi membantu pemikiran teman-teman menjadi lebih rasional, jadi lebih masuk akal gitu ya. Langsung saja ke pengungkapan masalah. Silakan kepada Silmi untuk mengungkapkan masalahnya terlebih dahulu. Baik ibu, permasalahan yang saya alami itu, saya tidak percaya diri ketika saya ingin mengumpulkan tugas karena takut salah gitu. Jadinya itu tidak percaya dirinya karena ketika saya sudah mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkannya karena takut salah. Jadi Silmi permasalahannya takut salah, berarti ya di dalam pemikirannya takut salah. Kemampuannya. Ya. Indira boleh? Kalau saya tuh suka menghindari diskusi kelompok gitu Bu. Jadi saya tuh orangnya itu kurang percaya diri untuk mengungkap atau mengambil keputusan gitu Bu. Jadi saya tuh pasif kalau dalam diskusi kelompok, jadi banyak diamnya gitu Bu. Jadi itu sih saya. Ya, kurang percaya diri, takut salah ngambil keputusan. Desi? Kalau saya pribadi Bu, saya tidak percaya diri saat ngobrol di depan kelas. Oh, jadi Desi nggak
berbicara depan kelas, nggak percaya dirinya. Kenapa takut diketawain? Iya Bu. Isma? Kalau saya ibu, saya takut akan ujian gitu Bu. Kalau ujian tuh kayak stres gitu loh. Oh, stres. Juga ya gitu sama kayak Silmi gitu Bu, takut salah jawabannya. Jadi nggak pede udah gitu. Kayak gitu tuh sih. Ya. Jadi permasalahan Silmi takut salah ngerjain tugas, Indira takut salah ngambil keputusan, Desi takut ke depan kelas, Isma takut ujian, takut salah. Menurut kalian dari 4 permasalahan ini yang paling penting dan harus diselesaikan di konseling ini apa? Boleh berpendapat. Kalau menurut saya sih Bu kayaknya Desi deh. Karena kan yang saya sering lihat itu Desi itu kalau misalkan dia tuh suka gak berani gitu Bu ngomong di depan orang, itu tuh sangat menghambat proses pembelajarannya gitu Bu. Jadi dia tuh kayak takut, cemas gitu Bu kayaknya kalau misalkan yang saya lihat ya Bu, kalau mau misalkan ngomong di depan orang atau gimana. Jadi itu tuh menurut saya akan sangat mengganggu proses pembelajaran Desi sih. Ya. Mungkin yang lain. Kan saya juga sekelas ya Bu ya. Ya. Jadi kalau ditanya misalkan lagi diskusi juga gitu ya, di situ selalu diem aja, cuma senyum aja kayak gitu. Terus disuruh ke depannya sama bu guru ya, sama bu guru. Terus Desi juga malu-malu gitu. Ya kadang keringat dingin gitu. Dia kalau saya juga harus dijelasin paparin kalau jelasin. Ya Bu. Iya. Silmi ada? Kalau menurut saya sama aja seperti Isma dan Indira juga, permasalahan itu harus benar-benar ditangani karena itu kan bisa menghambat dalam pembelajaran Desi. Baik, terima kasih pendapat teman-teman. Saya langsung aja berarti ya ke Desinya. Desi, apakah tidak keberatan kita akan menyelesaikan masalah Desi? Sangat tidak Bu. Iya. Saya ingin meyakinkan lagi kepada Desi, apakah benar Desi tidak percaya diri harus berbicara depan kelas dan selalu berpikir bahwa teman-temannya akan menertawakan Desi? Iya Bu, betul. Ya. Makasih ya Desi udah berbagi masalahnya. Kita akan menggunakan teknik RIBT untuk mengidentifikasi pemikiran irasional Desi yang berpikir bahwa teman-teman bakal ketawain Desi gitu ya. Ibu pengen nanya, apa sih yang terjadi sebelum kamu merasa tidak percaya diri? Yang terjadi itu Bu ketika guru meminta saya untuk berbicara di depan kelas. Apa keyakinan atau pemikiran yang muncul di dalam pikiran kamu saat itu? Saya yakin bahwa saya akan membuat kesalahan dan semua teman-teman saya pasti akan menertawakan saya Bu. Nah itulah ya teman-teman ya, yang dikatakan oleh Desi ini adalah pemikiran irasional. Nah sekarang mari kita refuting atau menantang pemikiran ini. Nah apakah benar bahwa semua teman-teman akan menertawakanmu jika kamu membuat kesalahan? Apakah ada bukti Desi? Sebenarnya tidak benar-benar ya Bu ya, saya hanya merasa begitu, tapi belum tentu semua orang menertawakan saya ketika saya berbicara di depan kelas. Nah, betul sekali ya teman-teman. Berarti apa yang dikatakan oleh Desi ini hanyalah pemikiran atau asumsi irasional. Bagaimana kalau kita berpikir bahwa membuat kesalahan adalah hal yang wajar dan teman-teman mungkin tidak terlalu memperhatikan bagaimana perasaan kamu tentang itu? Saya rasa itu lebih masuk akal Bu, karena mungkin saya tidak bisa lebih tenang kalau saya berpikir seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat mengenai pemikiran irasional Desi? Boleh Isma? Yang mungkin saya Bu, yang mungkin Desi itu terlalu apa ya Bu ya, belum terjadi tapi udah mikirin gitu loh. Iya. Ya apa ya, kalau sekarang tuh overthinkingnya tuh terlalu menurut saya kayak gitu. Baik, terima kasih Isma. Jadi Desi bagus ya. Kamu maksudnya udah menyadari pemikiran irasional kamu dan kamu tahu juga kan apa yang harus dilakukan, berarti dengan cara merubah pemikiran yang irasional menjadi rasional. Nah, setiap nanti kamu diminta berbicara di depan kelas, coba ingat bahwa membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Setuju? Setuju.
Terima kasih kepada Desi yang telah menyadari dan mengetahui apa permasalahan dan apa yang harus dilakukan. Sebelum diakhiri, teman-teman apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Boleh, Sani. Mungkin kesimpulan dari konseling kelompok hari ini yaitu tidak boleh terlalu overthinking, terus juga harus memperbanyak pikiran-pikiran yang positif lah, jadi hindarilah pikiran-pikiran negatifnya. Terus juga sih kalau misalkan membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar dan setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Baik, terima kasih ya Silmi, Indira, Desi, dan Isma. Jadi Ibu simpulkan kembali bahwa permasalahan yang kalian hadapi ini berasal dari pemikiran irasional kalian. Jadi cara mengatasinya adalah dengan mengubah menjadi menyangkalah reflecting yang tadi apa yang kalian pikiran itu belum tentu terjadi gitu ya. Jadi lebih banyak positive thinking gitu. Mungkin cukup sekian sesi